Pemirsa, ratusan jamaah memenuhi Masjid Fuad Turki At-Turki untuk mengikuti kajian bulanan yang diadakan Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah Paciran, Jawa Timur. Masjid yang terletak di kampus 2 Pondok Karangasem Muhammadiyah Paciran ini selalu penuh dengan para jamaah yang tidak hanya dari sekitar Lamongan, bahkan ada juga yang dari luar Lamongan, salah satunya dari Tuban. Pada Sabtu 26 November 2022 menjadi momen spesial bagi keluarga besar Pondok Karangasem, takmir masjid dan juga jamaah pengajian. Pasalnya pada hari itu kedatangan tamu dari Riyadh. Tamu tersebut bernama Syekh Fat bin Turki At-Turki. Ialah orang yang menjadi donatur pendirian masjid yang tidak pernah sepi dengan kegiatan ibadah maupun pengajian. Kedatangannya disambut langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah Paciran Lamongan, Kiai Haji Abdul Hakam Mubarak. Syekh Fat tidak datang sendiri, ia ditemani saudaranya yang juga merupakan partner kerja bernama Syekh Hisam. Ketika menyaksikan antusias jamaah yang datang ke masjid untuk sholat berjamaah dan mengikuti pengajian, Syekh Fat merasa bahagia. Pasalnya apa yang menjadi harapan dari keluarganya agar masjid ini makmur benar-benar terwujud. Dirinya berterima kasih kepada para jamaah yang telah datang ke masjid untuk beribadah, menyebut nama Allah dan bersolawat kepada Rasulullah, dan hal ini merupakan bagian dari memakmurkan masjid. Berdasarkan apa yang dilihatnya, ia berniat akan membicarakan dengan keluarganya untuk membangun supermarket serta klinik pengobatan di area masjid. نشكر الطلبة الجماعة الأخوات أيضا في المعهد والمصلين بشكل عام، وإن شاء الله نتطلع أن نراكم في المرات القادمة بإذن الله. الحمد لله وشكر لله. الإنسان يدعو لإخوانه المسلمين، واللهم إن شاء الله اهدنا جميعا ووفقنا للعمل الصالح وأحسن خاتمتنا وارحم والدينا يا رب العالمين وجميع موتى المسلمين. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Menanggapi rencana pendirian supermarket dan juga klinik, Kiai Haji Abdul Hakam Mubarak selaku pengasuh Pondok Karangasem menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada pesantren yang dipimpinnya. Masjid, supermarket, dan klinik menurutnya adalah satu kesatuan. Dengan adanya supermarket, maka semua pembiayaan masjid baik kajian, sarana, dan prasarana berasal dari supermarket. Sedangkan klinik didirikan agar jamaah yang datang ke sini menjadi sehat dan semua biaya pengobatan diupayakan gratis. Bahwa donatur tentang masjid ini, beliau ingin menyaksikan apakah betul bahwa masjid itu bisa dimanfaatkan oleh umat. Karena kata beliau, banyak masjid-masjid yang dibantu kadang-kadang nggak dimanfaatkan untuk beribadah atau kegiatan-kegiatan keagamaan. Oleh karena itu beliau datang jauh-jauh dari Riyadh, ingin mengecek dan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa betul-betul masjid itu dimanfaatkan untuk keagamaan dan juga kegiatan yang memberikan manfaat pencerahan kepada umat. Tadi juga beliau juga sempat menginginkan akan ada rencana untuk membangun minimarket dan juga klinik pengobatan. Nah, dari pihak pondok tanggapannya bagaimana? Ya, sebenarnya itu sudah satu paket, bahwa klinik atau supermarket itu sangat bagus sekali dan sangat penting sekali. Satu supermarket itu diharapkan bahwa kegiatan-kegiatan masjid ke depan itu dibiayai oleh supermarket yang dibangun itu. Kemudian klinik itu memang sengaja ingin menyehatkan para jamaah supaya jamaah itu bisa aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid ini supaya tetap ramai, dan di samping itu memberikan manfaat baik klinik atau supermarket itu untuk memakmurkan masjid yang dibantu oleh beliau itu.
Pada kesempatan yang sama, Syekh Hisham mengungkapkan kekagumannya kepada salah satu santri bernama Hashim yang saat itu menjadi imam sholat maghrib. Dirinya terkesima dengan bacaan dan suara santri yang menjadi imam. Ia mengatakan hal ini sebagai bukti bahwa di masjid ini tempat berkumpul untuk mengesahkan Allah dengan menyembahnya. Di akhir pertemuan, Syekh Fat dan Syekh Hisham diberi oleh-oleh berupa kopiah berlogo Masjid Fat At-Turki. Kedua orang ini pun merasa bahagia dan langsung mengenakannya. Iwan Abdul Ghani memberitakan dari Tuban, Jawa Timur.